Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, Prodi PG PAUD dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas final kewirausahaan. Baiklah, langsung saja. Di poin pertama itu mengenai seni menjual. Adapun penjualan atau pemasaran yang harus. Yang pertama yaitu efisien dan efektif. Efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, namun hasil maksimal. Sumber daya diolah oleh bijak dan hemat sehingga uang, waktu, tenaga, dan tidak banyak terbuang. Adapun efektif adalah sebuah usaha diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mempedulikan biaya yang harus atau yang sudah dikeluarkan. Baiklah, yang poin kedua yaitu pengiriman yang efisien dan pemasaran kembali yang dipercaya oleh pelanggan, yaitu pada saat pengiriman barang kepada konsumen, barang yang dikirim tetap aman dan tepat waktu, sehingga konsumen akan puas dengan hasil produksi barang, sehingga konsumen atau pelanggan dapat melakukan pemesanan kembali. Baiklah, poin ketiga yaitu mengenai evaluasi. Apakah yang dikerjakan selama ini telah baik atau perlu perbaikan atau peningkatan? Yang artinya, setelah melakukan pengiriman barang, kita melakukan testimoni pada pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap barang yang telah kita produksi. Baiklah, poin keempat, ada hadiah bagi petugas atau person yang berhasil. Di sini artinya ada bonus bagi reseller yang telah melakukan penjualan terbanyak. Baiklah, selanjutnya mengenai kegiatan menjual. Adapun 6 langkah sukses dalam menjual produk atau jasa bisnis. Yang pertama yaitu punya cita-cita atau impian yang kuat walaupun dengan modal yang kecil. Maksudnya, ketika kita ingin membangun suatu usaha, kita harus memiliki jiwa yang teguh untuk menjalankan usaha tersebut walaupun dengan modal yang kecil. Adapun poin kedua yaitu kumpulan daftar nama calon relasi atau pelanggan Anda. Artinya, sebelum membuat produk, kita harus mengetahui terlebih dahulu kepada siapa kita akan menjual atau pemasaran produk tersebut. Misalnya kita menunjukkan produk tersebut kepada remaja kah atau ibu-ibu. Yang poin ketiga yaitu mengenai buat janji dengan mereka untuk bertemu guna mempresentasikan produk dan bisnis. Di sini maksudnya saat melakukan pemasaran, kita harus berinteraksi langsung dengan calon pelanggan agar mereka mengetahui seperti apa produk yang akan kita pasarkan nantinya. Baiklah, selanjutnya itu adakan pertemuan, presentasikan bisnis dan produk. Di situ Anda mempunyai kesempatan untuk memperoleh relasi dan pelanggan baru. Selanjutnya bercontoh, Anda juga harus menggunakan produk yang Anda jual tersebut. Maksudnya saat bertemu dengan calon pelanggan, kita harus membawa sampel produk yang akan kita jual agar mereka lebih tertarik dengan produk yang akan kita pasarkan. Selanjutnya gunakan alat bantu seperti brosur atau video-video tentang produk yang nantinya akan kita pasarkan. Baiklah, selanjutnya layanan pelanggan yang sempurna. Pertama, urutan customer service. Adapun poin-poinnya yaitu 1. Ketersediaan produk. Di sini artinya ketika kita melihat produk sudah mulai menipis, maka kita harus segera memproduksi barang. Akan tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi jumlah pelanggan. Poin kedua yaitu penawaran segera. Di sini setiap kita memproduksi produk baru, kita harus segera memasarkan atau membuatkan brosur agar pelanggan mengetahui produk kita yang terbaru. Di poin ketiga yaitu mengenai perwakilan atau agen. Di sini ketika pelanggan produk kita sudah banyak, maka kita membutuhkan agen agar pelanggan mengakses produk yang diinginkan lebih mudah. Di poin selanjutnya itu sistem distribusi. Di sini maksudnya pelayan produksinya menggunakan agen agar sistem pemasaran lebih gampang. Poin selanjutnya yaitu waktu pengiriman. Maksudnya pelayan tepat waktu sesuai dengan janji yang dibuat dengan pelanggan. Selanjutnya menetapkan harga. Di sini harga produk harus tetap stabil sesuai dengan biaya produksi. Poin selanjutnya itu produk baru.
di sini kita harus mengupdate produk yang kita miliki agar menarik para pelanggan yang baru. Selanjutnya, periklanan. Maksudnya di sini untuk memasarkan produk, kita bisa membuat brosur atau melalui sosmed agar pelanggan dapat mengetahui produk yang kita pasarkan. Selanjutnya mengenai pelanggan melihat kualitas bukan sekedar mutu produk, tetapi menyangkut ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kehandalan produk atau jasa. Di sini yaitu maksudnya kualitas produk yang kita miliki. Yang poin kedua yaitu mengenai konsistensi, yang maksudnya mempertahankan kualitas produk yang kita miliki. Adapun poin ketiga yaitu mengenai kecepatan dan ketepatan pengiriman pelayanan. Pengiriman kepada pelanggan sesuai dengan yang kita harapkan oleh pelanggan. Adapun poin selanjutnya itu mengenai ketepatan pekerjaan. Maksudnya di sini, jika pelanggan memesan sebuah produk, maka produk tersebut harus sesuai dengan pemesanan pelanggan. Baiklah, poin selanjutnya mengenai kesopanan dalam melayani. Di sini maksudnya menjawab telepon dan lain-lain. Poin selanjutnya itu nilai informasi yang diberikan. Di sini petunjuk bagi pengguna dan reputasi institusi pengiriman. Selanjutnya sikap positif staff. Baiklah, di poin selanjutnya mengenai kehilangan pelanggan. Adapun karena yaitu pertama, para pelanggan pasif, yang kedua para pelanggan berpindah, yang ketiga para pelanggan gamang dan mudah berpindah pilihan, yang keempat para pelanggan mengubah rekomendasi, yang kelima para pelanggan dapat lebih murah, yang keenam para pelanggan orang yang mudah mengeluh, dan yang ketujuh yaitu para pelanggan pergi karena yang melayani mereka acuh tak acuh dengan kebutuhan mereka. Baiklah, adapun keluhan pelanggan, yang poin pertama mengenai pekerjaan yang tidak dilakukan dengan baik, yang kedua terlalu lamban atau terlambat, yang ketiga terlalu mahal, empat orang yang acuh tak acuh, yang kelima orang yang tidak kompeten, dan keenam kurang sopan. Maka dari 6 keluhan itu kita harus memastikan agar pekerja dalam produk kita dapat melayani pelanggan dengan baik. Baiklah, adapun yang selanjutnya hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama, umpan balik pelanggan adalah info penting. Yang kedua, pelanggan membutuhkan dan mengharapkan sistem ramah pelanggan. Yang ketiga, pelanggan harus merasa memperoleh pelayanan yang terbaik. Dan yang keenam, pelanggan tidak boleh diganggu dengan masalah yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya itu perlu menemukan keunggulan yang dapat dicari oleh pelanggan. Baiklah, selanjutnya hal-hal yang diharapkan pelanggan, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua harga murah, yang ketiga kualitas, yang keempat kegembiraan, kelima ketepatan waktu, 6 kebebasan memilih, 7 keselamatan dan keamanan, selanjutnya ke status prestis, yang selanjutnya tidak ada keributan, fleksibilitas pelayanan, keramahan dan kesopanan, dan terakhir yaitu konsistensi dalam kehandalan. Baiklah, poin selanjutnya mengenai sumber dana penggunaan. Adapun di sini ada sumber data. Di sini sumber data ada beberapa poin, yaitu pinjaman jangka menengah, dana pribadi, laba operasi, akumulasi, depresiasi. Adapun penggunaan yaitu membeli peralatan, persediaan, pengembalian pinjaman, dan kenaikan modal kerja. Adapun poin selanjutnya itu mengenai pengendalian dana. Di sini dari mana dalam perusahaan intensif atau intern. Di sini penyusutan atau laba cadangan. Perhatian, waktu, persyaratan, resiko. Adapun poin selanjutnya yang itu mengenai negosiasi. Di sini negosiasi suatu proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari seseorang yang orang tersebut juga menginginkan sesuatu dari kita. Dan kapan negosiasi perlu dilakukan, yaitu jika memerlukan persetujuan. Yang kedua, jika waktu dan usaha yang dicurahkan akan menentukan potensi hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu ketika hasil yang akan diperoleh bersifat tidak pasti. Adapun gaya negosiasi yaitu yang pertama yaitu the red steel, yaitu saat melakukan negosiasi sikap lebih agresif, dan ketika bernegosiasi kita memiliki asumsi untuk meraih keuntungan lebih besar daripada rekan kerjasamanya. Yang kedua yaitu the blue
style, yaitu saat melakukan negosiasi, sikapnya lebih ramah dan lebih terbuka dengan rekan kerjanya. Namun kebaikan si ini meraih keuntungan. Selanjutnya itu the Papal style, yaitu untuk sikap ini merupakan gabungan dari the red style dengan the blue style. Sikap tidak terlalu agresif tetapi tidak juga terlalu baik, dalam arti negosiasinya seimbang antara dua belah pihak. Adapun selanjutnya yaitu tahapan negosiasi. Yang pertama, persiapan. Di sini kita harus melakukan persiapan negosiasi terlebih dahulu, dan kedua, diskusi. Di sini kita mendiskusikan yang akan kita negosiasikan dan usulan. Dan selanjutnya tawar-menawar. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.